Oke, kita coba bagaimana sih model pembelajaran kooperatif Cipe Jigsaw itu. Di sini Bapak akan menjelaskan, ya. Jadi di dalam model pembelajaran kooperatif Cipe Jigsaw itu nanti kalian akan dibagi menjadi 2 kali kelompok, ya. Yang pertama adalah kelompok asal yang hari ini sudah dibikin kelompoknya. Kemudian nanti kalian akan diberikan tugas sebagai kelompok ahli, ya, kelompok ahli. Kemudian materi pembelajaran diberikan dalam bentuk teks, ya, yang telah dibagi-bagi menjadi subbab-subbab, ya, bagian-bagian. Kemudian setiap kelompok yang sudah mendapatkan materi dari subbab tadi kemudian mempelajarinya, kemudian menyampaikan kepada teman-teman sebangkunya, teman-teman satu kelompoknya. Kemudian setelah itu nanti dibentuk kelompok tim ahli, ya. Jadi yang materi 1 nanti gabung dengan materi 1, materi 2 gabung dengan materi 2, ya. Selanjutnya melakukan diskusi. Nah, Bapak punya permen, ya, buat kalian. Ini untuk menentukan nantinya siapa yang menjadi kelompok ahli, ya. Karena di sini ada permen 5 macam. Jadi kalian pilih, ya. Nanti kalian ajukan, ya. Silakan, Barat, ya. Enak, permennya tuh. Biar tidak ini, ya, biar tidak tegang. Oke. Jangan lupa dibakar, jangan lupa. Ya. Ini masih ada nih, boleh. Silakan dipilih. Baik, coba acungkan permennya. Lihat benar permennya. Ya, masing-masing punya permen yang berbeda, ya. Masing-masing punya permen yang berbeda. Nah, sekarang Bapak bagikan materi ajarnya. Nah, untuk permen Kopiko, mana Kopiko? Itu kan ada yang Kopiko. Yang tiap kelompok ada, ya. Nah, untuk Kopiko, nanti kalian mempelajari materi tentang pengertian media promosi. Oke. Kemudian yang KIS, mana yang KIS? Satu kan? Nah, yang KIS kalian nanti pelajari, silakan saluran media promosi, ya. Kemudian yang bubble, ajukan bubble, ya. Oke, bubble. Nanti kalian pelajari tentang keunggulan brosur sebagai media promosi, ya. Kemudian apa lagi namanya? Ini aneka rasa. Aneka rasa. Untuk aneka rasa, nanti kalian menjelaskan tentang jenis dan ukuran brosur, ya. Satu lagi apa? Yupi, ya. Yupi nanti kalian menjelaskan tentang saluran media promosi selain dari yang tidak tadi, ya, yang diceritakan, ya. Jadi kalian tentukan saluran promosi yang lain, ya. Baik, Bapak bagikan materinya. Silakan pelajari, dibagikan kepada sudah kebagian semua? Nah, sekarang tugas kalian
silakan kalian pelajari ya. Karena di dalam metode atau model pembelajaran kooperatif itu itu selain kalian mempelajari untuk diri kalian sendiri, juga kalian bertanggung jawab untuk menyampaikan materi yang sudah kalian pelajari kepada panitia. Ya. Silakan Bapak kasih waktu 15 menit. Pak, yang nomor 1. Sesuaikan dengan tadi ya, ciri khas dokumen yang sudah dibagikan. Ya, silakan ya, gabung dengan ini 1, perhatikan ini 1, kemudian 2, 3, dan 4. Ya. 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 Materi yang sama gabung dengan materi yang sama. Silakan. Materi yang sama gabung dengan materi yang sama. Sama materi yang sama ya. Ya tadi sudah sama dengan ini ya. Ya. Silakan materi yang sama gabung dengan materi yang sama. Selanjutnya silakan kalian mendiskusikan materi yang sama yang disebut dengan modul ahli. Silakan didiskusikan materinya. Materi sama udah. Lagi siapa? Ya, silakan didiskusikan materi yang sama, diskusikan, kemudian nanti kalian simpulkan dengan materi yang didiskusikan. Ya, karena nanti setelah diskusikan dan kelompok ahli ini nanti akan kembali lagi ke kelompok asal. Ya. Yuk, diskusikan. Silakan. Ada berapa?
kemudian kalian analisa dan kalian simpulkan materi yang sudah saya berikan. Ya. Oke, masih ada waktu sekitar 3 menit lagi. Ya, silakan dimaksimalkan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami di sini akan mempresentasikan materi yang telah kami pelajari yang akan disampaikan oleh teman-teman. Padanya Pertama adalah media. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Media juga adalah alat, bentuk, atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada masyarakat luas. Sementara media promosi didefinisikan sebagai sarana yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu produk, jasa, image perusahaan, ataupun yang lain untuk dapat lebih dikenal masyarakat luas. Salah satu bagian penting dalam perencanaan promosi adalah menentukan media promosi yang paling tepat sesuai dengan segmentasi pasar. Misalnya media cetak, media elektronik, media online, media produk, dan lain sebagainya. Saluran media promosi. Saluran media promosi terbagi ke dalam macam. Yang satu media cetak, yang kedua media elektronik, dan yang ketiga media online berikutnya, dan yang terakhir media radio. Media melalui cetak bisa menggunakan spanduk, banner, majalah, koran, ataupun lain sebagainya. Sedangkan media elektronik melalui saluran televisi atau radio, namun melalui media ini menggunakan biaya yang cukup mahal. Dan yang ketiga, media internet melalui media internet ataupun sosial media. dalam pengertian lain, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada masyarakat luas. Media promosi didefinisikan sebagai sarana yang digunakan untuk
terakhir, kaos atau t-shirt merupakan media promosi cetak yang populer dan sangat mudah diterima oleh halayak. Baik, keunggulan brosur sebagai media promosi. Tapi menurut saya dibanding ketiga brosur itu lebih baik brosur lipat dua. Jadi lebih lebih direkomendasikan. Baik, mungkin itu saja. Sendiri tanpa kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi kepada kelompok yang sudah berprestasi ya, kalian tampil bagus ya, ada perhatian, kemudian dan menyampaikannya dari padat tapi singkat, padat dan jelas. Baik, sebelum ke materi selanjutnya ya, nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian nanti pada tujuan pembelajaran, yaitu menciptakan atau membuat media brosur yang menarik. Nah, di sini kalian harus bisa membuat brosur yang menarik berdasarkan pemahaman dan ilmu yang kalian dapat dari diskusi tadi. Oke. Baik, Bapak akan bagikan tugas kelompoknya. Waktunya sebenarnya cukup ya, karena kalian kan RPL jago-jago ya. Kelompok satu mana? Ya. Kemudian kelompok dua mana? Ya. Kelompok tiga. Ya. Kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Sebelum memulai, kalian lihat dulu sini ke di fokus ya, perhatikan. Nah ini kira-kira dari gambar ini menurut kalian apa nih kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan acungkan tangan. Ada yang bisa menjelaskan? Ini apa maksudnya? Ya, silakan Sofi. Jadi itu adalah brosur yang menawarkan beberapa produk Ya. dan terdapat juga promo. Jadi ada pengurangan harga agar menarik para pembeli. Oke, ini merupakan bagian dari media promosi yang namanya apa tadi? Brosur. Brosur ya. Karena di sini ada brosurnya, kemudian ada media promosinya. Media promosinya apa? Potongan nah, dengan gambar yang sedemikian menarik, sehingga orang ketika melihat ke sini, selain melihat gambar yang menarik, juga di situ ada diskon, ada promosi, ada potongan harga. Nah. Baik, terima kasih ya. Tadi tugas mengirim brosur berupa kanvas sudah Bapak terima di WA, dan soal pretest juga post-test sudah Bapak terima dan dikumpulkan. Sekarang mari kita simpulkan ya materi pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Media promosi apa? Kita seperti apa? Bagus, tapi tidak semua orang bisa mengakses internet ya, tidak semua orang memiliki internet. Tapi dengan brosur ya, tidak ditunggu pun bisa di tempat, bisa disimpan di salah satu tempat ya, nanti orang pada ngambil ya, jadi tidak bisa dijaga. Jadi itu kelebihan dari brosur. Makanya tugas praktek yang Bapak berikan kepada kalian adalah mencetak brosur ya. Tadi sudah Bapak terima dan alhamdulillah nilainya luar biasa ya. Jadi kalian sudah terbiasa dengan Canva ya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum ditutup Bapak akan mengumumkan ya hasil kerja kelompok kalian. Di sini ada 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Dari hasil analisa dan juga penilaian yang Bapak nilai yang terbesar itu 93 itu diraih oleh kelompok 4. Selanjutnya nilai terbaik kedua nilainya adalah 92
satu itu diraih oleh kelompok 1. Untuk kelompok 3 ya, untuk kelompok 3 nilai secara keseluruhan di sini ada 86 ya, diraih oleh kelompok 2. Dan peringkat yang keempat itu diraih oleh kelompok 3 dengan total nilai 84. Ya, pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran kooperatif digital ya. Bapak kita nanti ada dari salah seorang kalian yang memberikan refleksi ya, penilaian kira-kira belajar seperti ini bagaimana gitu. Karena ini baru diterapkan sekarang ya, kalau sebelumnya masih menggunakan konvensional. Silakan yang mau menyampaikan refleksinya. Bukan hanya kita mempelajari materi buat diri kita sendiri, tapi kita juga menyampaikan materi buat orang lain sendiri. Lebih seru aja. Ya, jadi sepakat ya, belajar hari ini menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Menarik tidak? Menarik. Ya, alhamdulillah ya, berarti ini bisa dikembangkan pada pembelajaran berikutnya ya. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Mohon maaf, jangan berkecil hati bagi kalian yang memiliki nilai masih di bawah. Masih ada kesempatan pada pertemuan berikutnya ya. Kejar terus prestasi kalian, tingkatkan semangat untuk belajar dan terus belajar ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Sebelum diakhiri, silakan dipimpin doa dulu. Ridho, silakan untuk pimpin doa.